Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, all students. How are you today? I hope all of you fresh and healthy today. We will continue for the church theme about phone handling. Ya, jadi materi kita selanjutnya adalah tentang phone handling ya. Kalian simak karena nanti ada latihannya setelah kalian menyimak materi ini. Jadi setelah kalian mempelajari materi ini, tentunya ada purpose ya. Purpose itu tujuan. Jadi tujuan mempelajari materi ini kalian harus bisa ya. The first one ya, you must have ability to answer the phone politely. Yang kedua, you can say your fixed number or your mobile phone number ya. Kemudian yang ketiga, you must have ability to answer the phone at work ya. Maybe after you graduate from SMK, after you graduate at the last time from university, maybe you can work in the office or maybe in any factory. It is of course ya, you maybe have a special job ya to phone handling. So because of that, we must learn how to answer the phone ya politely. Okay, now please you see the theme about this. Ya, telepon handling artinya ya penanganan telepon. Next. Sini. Tidak apa, nanti aku cut deh. Dah coba. Ya, kita lihat materinya. Ya, ini adalah tujuan kalian mempelajari materi ini. Jadi, when you answer the phone at home, what do you say? Ya. Kemudian then how the people answer the phone at work. Ya, jadi bagaimana kamu menjawab telepon di dunia kerja nanti. Kemudian say the phone number in English. Ya, you see part A 08564083029. Nah, like that. Ya, you must can say your fixed number clearly to who called you. Ya, yang B-nya 02184677720. Dan yang berikutnya, say your fixed number, ya, and or your mobile phone number. Oke, jadi ada beberapa hal yang harus kalian mengerti, ya. Misalnya receiving calls, ya. Bagaimana sih receiving calls? Artinya menerima panggilan. Ini seperti ini. Answering at switchboards or in an office or a private number. Misalnya kamu ngomongnya yang sederhana saja, yang penting orang yang menelpon itu mengerti. Ya, dengan sopan santun, dengan kalimat yang easy to understand. Seperti good morning. Nah, Montreal surprise, may I help you? Nah, di situ Montreal surprise itu maksudnya kamu menyebutkan bagaimana kamu posisinya di mana gitu. Kemudian hello, lain restoran, sebutkan kamu ada di restoran lain misalnya, sebutkan seperti itu. Can I help you? Good afternoon. Roland Scott, tulis sebutkan namamu. You call, you say your name ya. Next after that you also say hello maybe, and you say your fixed number 8867 ya 5932. Nah, seperti itu. Next. Requesting identity. Ya, jadi kamu harus
mengerti yang dimaksud dengan requesting identity itu gimana, ya? Kamu bertanya dengan jelas kepada who calls you. Tanya who's calling please, siapa yang menelpon? Nah, tanya siapa yang menelpon. Jadi dia akan menyebutnya, oh I am misalnya Jumia atau John atau siapa gitu. Kemudian selanjutnya kamu bisa juga bertanya, may I ask who's calling? Boleh saya bertanya siapa yang menelpon ya? Gitu. Who's speaking? Yang bicara siapa? Nah, jadi Kak jelas. Kemudian please, gunakanlah kata please sebagai kata yang santun. Dan ini untuk meminta kepada orang yang menelpon itu dengan santun, dengan sopan, dengan baik ya. Oke, selanjutnya next. Asking the caller to hold ya. Misalnya, hold the line please. I will see if he's in. Hold on. Please. He's coming now. Ya. Just a moment, please. She will be with you right now, right away. One moment, please. I'll see if he's free. He's speaking on the other line. Will you hold? Ya, itu kalau kamu bertanya kepada si penelpon ya. Gunakanlah kata-kata seperti itu yang mudah dimengerti, singkat, and polite. Ya, polite sentence. Oke? Continue. Connecting the caller. Bagaimana sih kamu menghubungkan penelpon ya? Misalnya ada seseorang yang menelpon, bertanya kepada kamu, menanyakan bos kamu, menanyakan manajer kamu, atau bendahara di kantormu, di perusahaan kamu, atau siapa saja, someone that the caller want from your office. Kamu bisa mengucapkan dengan kata-kata yang singkat, dimengerti, but polite ya. Jadi kamu bisa mengatakan, I'll connect you with the manager. I'll put you through the manager. It's ringing for you. Atau you are thrilled. Go ahead. Nah, seperti itu. Jadi tergantung bagaimana, mana yang akan kamu gunakan untuk menanggapi si penelpon. Ya, lanjut next. Yang kelima, poin kelima, the person being called is not in. Memang orang yang ditelepon itu tidak ada di dalam, tidak ada di kantor maksudnya, tidak ada di kantor, tidak ada di tempat itu. Maka bagaimana kamu menjawabnya? Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat yang biasa digunakan singkat, polite, and easy to understand ya. Misalnya, I'm sorry, the manager is out at the moment. Atau, I'm terribly sorry, Mr. Hotman is way on. Nah, atau kepala sekolah kamu misalnya siapa? I'm terribly sorry, Miss Milda is way on. Ya, is way on business right now. Ya, sedang ada bisnis sekarang. Jadi tidak ada di lokasi, tidak ada di kantor. Nah, sehingga orang yang menelpon harus kamu kasih tahu dengan kalimat yang benar, singkat, dan polite sentence ya. Bisa juga kamu bilang, he is not in the office now, but he will back at 4 o'clock. Jadi kasih tahu seperti itu. Ya, understand ya? Oke, next continue. Talking message ya, taking message. Yang dimaksud dengan taking message itu adalah meninggalkan pesan. Jadi si caller atau orang yang menelpon kamu itu biasanya begitu mencari orang yang dimaksud di kantormu itu ternyata tidak ada lagi on business right now misalnya, lagi sedang ada bisnis di luar. Jadi orang yang menelpon itu harus kamu minta pesan ya, mungkin ada pesan yang akan disampaikan. Jadi gimana caranya? Ya, kamu harus mengucapkan dengan kalimat yang singkat, mudah dimengerti, and polite sentence. Misalnya, can I take a message? Can I give him a message? Can I have a message? Seperti itu. Ya, ya easy ya. Oke, next, continue. Making calls. Bagaimana kamu telepon? Perhatikan.
Requesting a particular person or service, ya. Misalnya, may I speak to Mr. Beach, please? Atau misalnya di kantormu siapa bosnya? May I speak to Miss Nina, please? Nah, seperti itu. May I speak to the manager, please? May I have account department, please? Dan seterusnya. Ini adalah example how you requesting a particular person or service. Okay, next, continue. Identifying yourself. Ya, identifying yourself maksudnya kamu kasih identifikasi. Ya, namamu siapa, kemudian kamu kerja di mana, posisinya di mana, di kantor mana, dan sebagainya. Contohnya, this is Mr. Delano's secretary. Ya, this is Prince Humphrey. I'm calling on behalf of Mr. Humphrey. Dan seterusnya. Bisa juga kalau kamu di sekolah, kerja di sekolah, ya ini kan kalau di perusahaan ya, kalau kamu di sekolah, mungkin kamu bisa ngomong kepala sekolah kamu siapa, sebut namanya. Ya. Oke, next. Ya, do you know what time he is back? Ya, seperti itu. Leaving message, ya. Jadi meninggalkan pesan. Leaving message. Jadi kalau orang yang menelpon itu akan meninggalkan pesan, atau kamu menelpon seseorang, kamu akan meninggalkan pesan. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan itu kurang lebih seperti itu. Ya, example-nya, yes, could you tell him to call me back? Yes, tell her that I called. This is Rita. Nah, kalau kamu tidak mau meninggalkan pesan, dia tidak mau meninggalkan pesan atau kamu tidak mau meninggalkan pesan, kamu bilang aja, no thanks, I'll call back later. Mungkin ada hal-hal yang secret ya. Jadi tidak selamanya orang yang menelpon kepada kamu itu perlu dengan atasan kamu, dengan rekan kamu, dengan bos kamu, itu tidak selamanya dia akan meninggalkan pesan. Maybe any something that secret that no one know. Ya, maybe only both of them that will know about it, about the business. Jadi biasanya tidak mau meninggalkan pesan. Maka dia bilang, no thanks, I'll call back later. Atau no thanks, it's not urgent. Ya, jadi tidak mendesak, berarti dia akan santai-santai saja, slow. Oke. Next. Nah, ini adalah example of dialogue. Ya. Perhatikan, Dina is calling her friend Robin at the other room in the same office. Ya. Dina, hello, is that Robin? Kemudian Robin bilang, yes, who's speaking? Siapa yang bicara? Dina, can you help me? Yes, certainly. Dina, I don't find the receipt you gave me yesterday. I'll come to you in a minute. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dialog, ya, telepon handling dalam satu kantor, cuman berbeda ruangan. Nah, itu seperti itu. Kalau dia berbeda kantor, kamu harus menghubungkan ke manajer, ke bos, itu juga ada, udah kita bahas tadi. Ya, ini kebetulan contoh dialognya satu kantor ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Example 2. Someone to see Mr. Lubis, ya, the general manager. Ya. Jadi ini contoh dialog 2, perhatikan, hanya singkat aja, yang penting understand. Ya. The speaker and listener understand what they're talking about and polite sentence. Hello, may I speak to Mr. Lubis? Who's calling, please? Tadi bilang Andi Wibowo. Is he in, please? He isn't in the office, sir. Would you like to leave a message? No, thanks. Would you call back later? Yes, I will. Seperti itu. Ini adalah example dialog ya.
selanjutnya kamu nanti akan kasih tugas membuat dialog, ya. You make a dialogue, ya, about phone handling and the theme about business. What the business that you want, it is up to you, ya. What the theme business, up to you. Sometimes there may not be anyone to answer the telephone and you will need to have a message. Nah, jadi tidak selamanya. Memang kadang-kadang ada orang yang menelpon, ya, seseorang menelpon itu dia akan meninggalkan pesan. Tapi kadang-kadang juga tidak. Dia tergantung. Make sure that the person who should receive your message has all the most important information, ya, that they need. Your name, nah, namanya, kamu harus tahu tuh namanya. The time-nya, reason for calling, apa sih alasan menelpon tuh? And your telephone number, ya. Don't forget to say your fixed telephone number, ya, clearly. Because when you wrong in say a fixed number, it will mistake to call, ya. Jadi intinya dalam materi ini kalian dilatih bagaimana melakukan komunikasi yang baik melalui telepon, karena suatu usaha apapun di dalam sebuah kantor bisnis apapun itu sangat diutamakan bagaimana kamu melakukan komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik, ya, semua urusan, semua bisnis itu bisa berjalan lancar dan bisa mencapai tujuan yang sempurna. Tapi kalau kamu miscommunication, ya, it means that the business that you want will lose, seperti itu. Oke? I think that's all. Ya, sampai di sini materi kita tentang phone handling. Selanjutnya adalah kalian harus mengerjakan tugas supaya lebih memahami tentang phone handling. Tugasnya adalah kalian silakan membuat kelompok 2 orang. Kalian membuat dialog. Ya, you make example of dialogue about business. Up to you what you want. Ya, mau bisnis apa terserah, bebas. Yang penting about business. Ya, you must in your dialogue, you must can say your fixed telephone to your friend clearly. Kemudian kamu bisa menggunakan bahasa yang easy to understand, ya. Kemudian clear and polite. It is of course your business that you choose in your team. It is of course have a certain purpose. So the end of your communication in the dialogue, ya, must show clearly. Oke, thank you very much. Sampai di sinilah materi about phone handling. Dan jangan lupa kalian kerjakan tugasnya, karena tugas Ibu nilai, Mem nilai sebagai nilai psikomotorik. Oke, thank you very much. See you next time. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.